Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kota Jambi Indonesia yang menggelar pemilihan ketua RT serentak dalam skala besar. Tentu saja proses ini menjadi sebuah langkah yang maju dalam memperkuat sistem demokrasi di tingkat yang paling dasar. Dari 1.650 RT yang tersebar di seluruh kecamatan, sebanyak 1.299 RT yang melaksanakan pemilihan, sementara sisanya yakni 351 RT dilakukan musyawarah dengan memperpanjang masa jabatan. Dan hari ini seluruh ketua RT tersebut nantinya akan dilakukan pelantikan secara serentak yang akan dilaksanakan di lapangan kantor Wali Kota Jambi, di mana untuk proses pelantikan ini nantinya akan langsung dilakukan oleh Wali Kota Jambi. Dan saat ini para ketua RT yang sudah dilantik sudah hadir di lapangan kantor Wali Kota Jambi ini, termasuk juga sejumlah tamu undangan menyaksikan sejumlah dalam proses pelantikan ini, karena memang tidak hanya proses pelantikan saja, tetapi juga para ketua RT ini nantinya juga akan masing-masing dan juga akan dilanjutkan dengan kegiatan retreat untuk memberikan pembekalan bagi ketua RT, sehingga nanti ilmu-ilmu yang didapatkan ini nantinya dapat diaplikasikan dalam menjalankan tugasnya. Dan langsung saja pemirsa, untuk mengetahui bagaimana untuk proses pelantikan ketua RT dan juga bagaimana untuk sejumlah kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, saat ini sudah bersama Wali Kota Bapak Dr. Haji Maulana MKM. Selamat pagi Pak Wali. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Pak. Bagaimana untuk pelaksanaan pelantikan Ketua RT yang berlangsung hari ini Pak Wali Kota? Ya, hari ini saya Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolresta, Pak Kajari, Pak Dandenpom, seluruh forum komunikasi pimpinan daerah sudah berada di halaman kantor Wali Kota Jambi bersama dengan camat, lurah, pejabat, serta yang paling istimewa hari ini sudah hadir 1.600 lebih ketua RT beserta pasangannya yang insya Allah nanti akan segera dilantik hasil pemilihan ketua RT serentak pada 26 April yang lalu. Ini kita berharap dengan ketua RT yang dilantik serentak, satu sama lain saling kenal, kompak, kemudian masa jabatannya 5 tahun, sejalan dengan program-program pemerintah Kota Jambi, pemerintah Provinsi Jambi, dan pemerintah pusat. Sehingga program bisa sustain, bisa berlanjut, dan kita sama-sama membangun prinsipnya adalah musyawarah yang merupakan ciri khas bangsa kita di tingkat paling bawah, yaitu DRT, dan gotong royong. Kebersamaan dalam membangun ini menjadi modal dasar kekuatan untuk mencapai semua program-program baik dari pusat, provinsi maupun Kota Jambi. Baik Bapak, kalau kita lihat memang untuk pelantikan dan juga pemilihan ketua RT ini menjadi satu-satunya dalam skala besar yang dilaksanakan di Indonesia saat ini. Lalu sebenarnya harapan apa yang akan ditaruh kepada ketua RT ini, dan nanti sinkronisasi juga dengan program yang akan dijalankan oleh pemerintah Kota Jambi Pak? Ya betul, jadi memang kita berharap bahwa struktur pemerintahan yang paling kecil kan RT, yang lebih kenal dengan warganya, karena memang disyaratkan ketua RT kita itu minimal 2 tahun tinggal di wilayah tersebut, kemudian pendidikannya minimal SMA, ada cek narkoba, ada SKCK dari kepolisian. Ini semua menunjukkan bahwa mereka, para ketua RT ini adalah orang-orang terpilih yang didukung legitimit oleh warga yang ada di sekitarnya, sehingga bisa menggerakkan apapun program yang kita luncurkan. Insya Allah kalau ketua RT dan warganya support, mendukung, gotong royong, baik itu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang Kamtibmas, semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Dan dalam 11 program prioritas, kita punya program Kampung Bahagia. Kampung Bahagia itu adalah konsep musyawarah berbasis komunitas dan gotong royong. Pendanaan pembangunan dikerjakan secara bersama-sama berbasis musyawarah dan gotong royong, sehingga semua wilayah di Kota Jambi ini akan bergerak bersama, membangun bersama. Dan problem-problem besar seperti sampah, tata kelola sampah kalau dimulai dari RT dengan pengelolaan di tingkat rumah tangga, pemilahan sampah dan sebagainya, ini secara bertahap permasalahan perkotaan bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Gitu. Ya, ini informasinya juga bahwa setiap RT nantinya juga akan mendapatkan anggaran Pak. Nah, bagaimana nantinya para ketua RT ini dapat mengelola anggaran ini secara efektif dan efisien Pak? Ya, jadi ketua RT masing-masing bersama warganya nanti akan menyusun rencana pembangunannya. Dalam tahun pertama ini, tahun kedua dan seterusnya.
dengan cara musyawarah. Prioritasnya apa sih? Misalnya di kampungnya butuh posyandu, di kampungnya butuh pos kamling, di kampungnya drainase kecil-kecil di tingkat rumah tangganya yang belum baik, di kampungnya butuh tata kelola sampah, nanti bisa kolaborasi dengan RT sebelah, membeli gerobak motor, kemudian memberdayakan anak-anak muda untuk mengambil sampah ke rumah tangga dan sebagainya. Koordinasi dengan lurah, camat menjadi lebih baik. Jadi memang anggaran ini diperuntukkan untuk ketua RT untuk menyusun program-program perencanaan pembangunan. Jadi kita membiasakan programnya adalah bottom up, dari bawah. Jadi tidak top down tapi dari bawah. Sehingga harapannya apa yang dibangun secara gotong royong, satu, rasa memilikinya tinggi untuk dijaga. Yang kedua, memang dirinya tercatat sebagai agen-agen pembangunan di wilayahnya. Sehingga insya Allah geliat pembangunan itu bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Di samping mereka juga ikut berpartisipasi, menyumbangkan pemikiran, tenaga, menyumbangkan banyak hal. Bagi yang mampu mungkin dia memberikan bantuan-bantuan yang kurang, itu semua substansinya tergantung dari ketua RT-nya gitu. Rencananya kapan Pak akan diimplementasikan, apa setelah selesai pelantikan ini atau ada periode tertentu Pak? Ya, sekarang saya akan menjelaskan kepada para ketua RT rancangan peraturan wali kotanya tentang Kampung Bahagia. Nanti akan disempurnakan, diharmonisasi Kementerian Hukum, pemerintah provinsi. Setelah selesai akan uji coba. 67 RT dulu kita uji coba untuk RT yang lain bisa belajar. Karena penggunaan dana ini harus hati-hati, harus baik. Nanti kalau ada kekurangan kita sempurnakan lagi, baru nanti kita akan lakukan secara bersama-sama. Baik Bapak, selain pelantikan dari Ketua RT ini, juga hari ini dilaksanakan pelantikan ataupun pengukuhan Ketua RT sebagai pemangku adat. Lalu apa yang pengen disampaikan untuk para Ketua RT selaku pemangku adat di wilayahnya masing-masing Pak? Ya, jadi kami ingin mendorong salah satu program prioritas kami adalah bahagia berbudaya. Di dalam budaya kita, adat Melayu Jambi itu punya hakam hukum yang sudah merupakan warisan dari leluhur kita. Nah, kita juga secara nasional sedang menggerakkan program restoratif justice, yaitu penyelesaian di luar peradilan. Ini kan membutuhkan satu regulasi yang kuat dan kita memiliki hukum adat. Ke depan kita akan mendorong perda tentang hukum adat, sehingga masalah-masalah kecil di tingkat RT, tingkat keluarga, tingkat masyarakat bisa diselesaikan melalui proses hukum adat. Di dalam KUHP, apabila daerah itu memiliki perda hukum adat, boleh menyelesaikan hal-hal yang kecil, tidak perlu langsung ke ranah pidana tapi melalui musyawarah. Nah, penyelesaian hukum adat ini, ujung tombaknya adalah para ketua RT. Maka ketua RT juga secara otomatis akan kami kukuhkan sebagai pemangku adat. Harapannya bisa menghidupkan adat di wilayahnya masing-masing. Baik Bapak, mengingat bahwa rangkaian acara hari ini sepertinya juga akan cukup panjang sampai dengan sore hari nanti, karena nanti juga akan ada retreat, dan sepertinya retreat ini juga merupakan salah satu inisiasi dari rangkaian retreat yang dilaksanakan oleh kepala daerah oleh pemerintah Republik Indonesia. Lalu nanti pembekalan ini sehingga nantinya mereka juga bisa mengimplementasikan pembekalan ini ke wilayahnya Pak. Iya, jadi memang kami wali kota, gubernur, bupati yang baru ini kan dikumpulkan oleh Pak Presiden, dilantik bersama, kemudian di retreat. Manfaatnya banyak sekali, salah satunya kami saling kenal, saling dekat, saling berhubungan silaturahmi dengan baik. Dan ini pula yang kita harapkan dari Ketua RT, hubungannya sangat baik. Nanti juga akan diberikan materi-materi secara panel, forum komunikasi pimpinan daerah semua akan menyampaikan, Pak Kapolresta, Pak Dandim, Pak Kajari, dan Denpom berkaitan dengan banyak hal, program Kamtibmas, kemudian juga dari Densus 88, kemudian dari juga OPD-OPD kita tentang penanggulangan bencana, tentang sosial, tentang pendidikan, tentang kesehatan, sehingga diharapkan para ketua RT ini juga mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan informasi ya tentang program-program kita. Jadi nanti Pak RT setelah dilantik ini siap untuk menjalankan tugas di tengah-tengah masyarakat. Baik, kedepannya ada lagi Pak mungkin pembekalan berkelanjutan yang akan dilaksanakan untuk Ketua RT untuk dapat mengupgrade program-program dari pemerintah Kota Jambi Pak? Ya tentu, karena nanti semua program itu kan ujung tombaknya Ketua RT yang menjalankan. Misalnya tentang Koperasi Merah Putih yang diinstruksikan Pak Presiden, tentang makan bergizi. Banyak program-program termasuk program kita pemerintah Kota Jambi
itu semua ujung tombaknya Pak RT. Jadi nanti secara periodik ya, masing-masing program itu akan melakukan pembinaan kepada ketua RT ini. Dan lebih enak karena sudah terkoordinasi melalui lurah. Lurah sudah ada ketua forum RT-nya, nanti RT-nya semua bisa kita berikan edukasi. Tidak hanya bertemu secara langsung, tapi mereka semua nanti akan membuat WA group, membuat komunikasi yang lebih cair, lebih enak, sehingga program apapun insya Allah kalau dikerjakan bersama-sama akan terasa lebih mudah, walaupun tentu banyak tantangannya ya. Ya baik, terima kasih banyak Pak Wali Kota juga pelaksana. Bapak Wali Kota Jambi. Baik. Dan tadi kita sudah menyaksikan ya dan juga mendengarkan bersama wawancara kami bersama Wali Kota Jambi Bapak Dr. Haji Maulana MKM yang tadi juga sudah didampingi oleh sejumlah jajaran forum dan memang hari ini tidak hanya ketua RT saja tetapi cara lainnya yang pengukuhan ketua RT sebagai pemangku adat selanjutnya juga akan diberikan retreat dengan sejumlah pembekalan materi dari berbagai narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan tadi memang Wali Kota Jambi mengatakan bahwa beliau termasuk juga pemerintah Kota Jambi menaruh harapan besar juga kepada lingkungan RT ataupun ketua RT yang nantinya akan dilantik sehingga nantinya para ketua RT ini juga dapat menjalankan program pemerintahan dan juga dapat memberikan informasi kepada warganya sejumlah program pemerintahan yang akan dilaksanakan sehingga program-program pemerintahan ini juga dapat tersampaikan dengan baik kepada para warga. Dan kita harapkan juga semoga dengan pembekalan-pembekalan nanti ini juga dapat menguatkan mental ketua RT agar dapat di pemimpin wilayahnya untuk dapat mengimplementasikan visi misi yang sudah mereka canangkan. Dan selanjutnya pemirsa, selain bersama Wali Kota Jambi, saat ini kita juga akan berbincang dengan Forum Ketua RT Sekota Jambi. Di sebelah saya ini sudah ada Bapak Haji Suparyono. Betul Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Baiklah. Bapak, ini Forum Ketua RT yang hadir hari ini siapa saja Pak? Bisa kita perkenalkan terlebih dahulu. Jadi yang sebelah saya itu Ketua Forum RT Kecamatan. Ketua Forum RT Kecamatan Kota Baru. Yang Kasang Jaya. Baiklah, berarti ada beberapa forum ketua RT dari beberapa kecamatan, Pak ya. Bapak, bagaimana Anda menilai pelaksanaan pelantikan ketua RT karena ini merupakan satu-satunya di Indonesia saat ini yang dilaksanakan dan menjadi inisiasi dari pemerintah Kota Jambi, Pak? Kami jelas dari seluruh ketua RT sangat bangga karena momen ini merupakan sejarah ya. Sejarah di Kota Jambi, provinsi mungkin Indonesia. Jadi dari awal, dari terjadinya pilkada serentak yang akhirnya bisa terlaksana pemilihan RT 1650 RT secara serentak dengan perwal yang diperbaharui, perwal nomor 06 2025 yang mengatur bahwasanya ketua RT minimal harus tamat SLTA. Nah, ini kan merupakan taktik pemerintah Kota Jambi untuk mewujudkan ketua RT yang lebih bermutu, kinerja lebih baik, dan pengalaman pastinya. Karena dulu kan ketua RT ini main tunjuk. Ada ketua RT yang sampai 2 tahun, 3 tahun tidak berganti. Tapi dengan adanya perwal ini, alhamdulillah kami bangga. Yang jadi RT saat ini adalah orang-orang pilihan dari warga yang secara langsung memilih mereka untuk menjadi ketua RT-nya. Ya, lalu seperti apa Anda menilainya? Karena kalau dulu mungkin ditunjuk secara langsung, tapi saat ini sepertinya banyak kandidat-kandidat yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua RT, Pak. Iya betul. Yang sangat kami bangga dari calon-calon ini ada dari 1650 itu hampir 3000 yang mencalonkan diri. Dan mereka bukan orang-orang sembarangan ya, banyak yang sarjana. Yang kita hitung ada 380 lebih yang sarjana. Bahkan ada yang dokter dan profesor. Salah satu yang terpilih untuk menjadi ketua RT. Ini merupakan peningkatan signifikan bagi ketua RT Kota Jambi yang akhirnya dijabat oleh orang-orang yang betul-betul mempunyai kemampuan. Lalu seperti apa nanti peran dari ketua RT ini untuk dapat mendukung program Kampung Bahagia tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota, Pak? Ya. Dengan teknik Pak Wali, teknik jitu yang saya katakan tadi dengan perwal 06 itu kan ketua RT wajib minimal ijazahnya SLTA yang dahulu kan tidak menghitung ijazah. Tanpa ijazah pun dulu bisa menjadi ketua RT. Dengan teknik ini insya Allah ketua RT yang terpilih ini orang-orang yang punya kemampuan.
baik secara ilmu maupun pengalaman mereka kerja. Dan dengan teknik ini insya Allah Ketua RT akan lebih maksimal bekerja, apalagi dengan anggaran pemerintah, program 100 juta per RT. Pemerintah memberikan modal untuk para ketua RT membeli bahan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dan lainnya. Artinya dengan anggaran yang sudah ada, Pak RT tinggal menggerakkan masyarakatnya saja melaksanakan pembangunan secara gotong royong. Sudah bisa dipastikan pembangunan RT sekota Jambi akan lebih baik dari dahulu. Baik Bapak, mengingat bahwa hari ini juga akan ada retreat. Nah, sebelumnya mungkin bisa diceritakan apakah ada juga kegiatan retreat seperti ini Pak? Ya, retreat ini merupakan pembekalan ya. Kalau dulu kan ketua RT begitu sudah dilantik, selesai. Tidak dilantik malah, sudah ditunjuk selesai, tanpa ada pembekalan. Nah, dengan retreat ini mereka akan memahami apa yang harus dikerjakan. Nanti ada kepala dinas yang memberikan materi. Ini menjadikan ilmu atau pemahaman bagi kami ketua RT, akhirnya bisa bekerja karena dibekali ilmu tadi. Lalu apa program dari FKRT Sekota Jambi nantinya supaya nanti para ketua RT ini dapat bersinergi bersama-sama menciptakan sebuah wadah yang untuk mendukung program-program dari pemerintah Kota Jambi sekaligus juga dapat bersilaturahmi Pak? Jadi upaya forum RT sudah berjalan dari dulu, ada terbentuknya forum RT Kelurahan. Ketua forum RT Kelurahan akan memberikan arahan dan bimbingan serta pengajaran bagi kawan-kawan RT yang ada di wilayahnya. Ketua forum Kelurahan dibina lagi oleh ketua forum kecamatan. Artinya sudah ada pembinaan di kecamatan. Kemudian di kota, ketua kecamatan dan kelurahan mendapatkan pengarahan, mendapatkan bimbingan lagi dengan ketua forum RT Kota Jambi. Ini sudah sinergi luar biasa. Ketua forum RT Kota Jambi selalu berdialog dengan wali kota Jambi, dengan kepala dinas, yang akhirnya informasi dan pemahaman ini akan turun terus ke bawah. Maka Pak RT dan Ibu RT akan semakin paham dan bisa bekerja. Baik, terima kasih banyak Bapak. Dan hari ini juga sukses. Terima kasih Ketua FKRT Kota Jambi. Tadi kami sudah berbincang bersama Bapak Haji Suparyono yang juga beliau mengatakan bahwa Forum Ketua RT ini memang sudah melakukan banyak sekali langkah untuk dapat mendukung beragam kegiatan yang dilaksanakan oleh Ketua RT Sekota Jambi, dan harapannya bahwa rangkaian acara dari retreat yang nanti akan dilaksanakan, pembekalan yang akan diberikan ini nantinya dapat diikuti dengan baik oleh seluruh Ketua RT sehingga ini bisa menjadi bekal dalam mengikuti berbagai pembekalan yang dilaksanakan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan juga dapat menjalankan program-program pemerintah Kota Jambi dengan baik. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah seorang ketua RT yang akan dilantik. Mohon izin Bapak, dengan Bapak siapa? Saiful. Pak Saiful, ketua RT berapa Pak? RT 08 Kenali Asam Bawah. Baik, Bapak Saiful, ketua RT 8 Kenali Asam Bawah. Bapak, bagaimana tanggapannya Pak dengan pelantikan ketua RT yang berlangsung hari ini Pak? Sangat luar biasa ya, dan saya ucapkan terima kasih tentunya mewakili teman-teman seluruh ketua RT di Kota Jambi yang kurang lebih 1.650 orang ini. Dan ini kali sejarah untuk saya kira seluruh Indonesia, bahwasanya hari ini pelantikan ketua RT serentak sekota Jambi yang baru dilakukan di seluruh Indonesia, saya kira baru di Kota Jambi ini. Alhamdulillah kami sangat menyambut baik program dari Bapak Wali Kota. Bagaimana kesiapannya Pak? Nanti akan dilantik sekaligus juga dikukuhkan menjadi pemangku adat Pak. Alhamdulillah kesiapan secara fisik dan batin kita sudah siap semuanya. Karena memang saya juga sudah menjadi ketua RT selama 3,5 tahun yang lalu. Dan Alhamdulillah dalam Pilkada kemarin masih dipercaya oleh warga. Lalu apa nanti Bapak mungkin sudah tertuang visi misi yang akan dijalankan untuk dapat lebih menyejahterakan warga di RT-nya seperti apa Pak? Tentu kita sudah memulai kerja dari 3 tahun yang lalu, secara khusus saya sendiri. Kita sudah mengikuti program-program dari Wali Kota Jambi sebelumnya, dan insya Allah ke depan kita juga menjalankan visi dan misi Wali Kota dengan kampung bahagia yang sebesar 100 juta per RT per tahun. Ini justru sangat-sangat membantu semua warga dan masuk ke lini masyarakat yang paling rendah. Lalu apa Pak yang akan direncanakan dengan anggaran yang memang sudah insya Allah nanti akan dikucurkan oleh pemerintah Kota Jambi untuk masing-masing RT, dan apa fasilitas mungkin yang akan ditambah di RT-nya, dan untuk kegiatan apa lagi rencananya anggaran ini Pak? Baik, dari program 100 juta tadi itu terbagi di dalam 4 kelompok atau 4 program yang bisa
dibiayai oleh dana 100 juta tadi, salah satunya penguatan kelembagaan, yaitu untuk biaya-biaya rapat, ATK, dan keperluan-keperluan lingkungan di RT tersebut. Kemudian ada sosial yang diperuntukkan untuk anak-anak yang tidak mampu, masyarakat miskin, terutama menyasar di bidang pendidikan. Kemudian untuk penguatan sosial dan ekonomi untuk pelaku usaha yang memang membutuhkan sarana ataupun mungkin bahan-bahan baku ataupun permodalan. Dan yang paling besar porsinya nanti untuk pembangunan fisik atau infrastruktur di RT tersebut, seperti mungkin parit-parit selokan yang untuk menuju kota Jambi yang sehat. Baik, Bapak ada pesan yang mau disampaikan untuk para ketua RT Kota Jambi yang akan dilantik hari ini, Pak? Pesan saya, kita sesama ketua RT, mari sama-sama kita mendukung program dari Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Haji Maulana MKM dengan sepenuh hati dan selalu bekerja untuk masyarakat dan berbakti. Baik, terima kasih Pak Saiful. Semoga sukses selalu dan semoga selalu bisa berkontribusi untuk masyarakat ya. Baiklah, pemirsa, demikian tadi kami sudah berbincang bersama Ketua RT 8 Kenali Asam Bawah yang tadi sudah menyampaikan banyak hal dan juga harapannya, dan Pak Saiful ini sudah menjabat sebagai RT selama 3,5 tahun, dan pada saat pemilihan Ketua RT pada akhir April kemarin beliau kembali dipercaya oleh masyarakat untuk melanjutkan estafet kepemimpinannya menjadi Ketua RT, dan nantinya beliau juga akan berusaha untuk dapat amanah dalam menjalankan setiap program-program yang memang sudah diusung melalui visi misinya untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di lingkungan RT-nya, dan juga terus berkomitmen untuk dapat mewujudkan Kampung Bahagia. Kampung Bahagia ini merupakan salah satu program prioritas dari pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Jambi Dr. Haji Maulana MKM. Baiklah pemirsa, nanti kita masih akan menunggu kehadiran dari Gubernur Jambi dan juga Wakil Menteri Dalam Negeri yang sebentar lagi akan segera hadir di lapangan kantor Wali Kota Jambi ini untuk dapat menyaksikan secara langsung bagaimana pelantikan dan juga pengukuhan dari para ketua RT se-Kota Jambi ini. Dan tampak di sini bahwa seluruh ketua RT memang sudah hadir dan berada di bawah tenda, di mana masing-masing ketua RT saat ini hadir dengan didampingi oleh satu orang pendamping. Dan di sini juga kita lihat bahwa sejumlah tamu undangan lainnya mungkin tidak hanya berasal dari lingkungan pemerintah Kota Jambi saja, tetapi juga dari tamu undangan yang berasal dari luar Kota Jambi juga ada beberapa yang sudah melipir ke kawasan lapangan kantor Wali Kota Jambi ini untuk dapat menyaksikan secara langsung bagaimana proses pelantikan. Dan jika kami melihat tadi sedikit rundown acara yang akan dilaksanakan pada pelantikan ketua RT ini, nantinya setelah hadirnya Gubernur Jambi dan juga Wakil Menteri Dalam Negeri, nanti akan dilaksanakan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembacaan doa, selanjutnya barulah akan dilakukan prosesi pelantikan Ketua RT Kota Jambi ini yang memang langsung akan dilaksanakan oleh Wali Kota Jambi. Selanjutnya juga akan dilakukan pengukuhan Ketua RT menjadi pemangku adat, dan nanti kita juga akan mendengarkan beberapa sambutan, baik itu dari Wali Kota Jambi, dari Gubernur Jambi, dan juga dari Wakil Menteri Dalam Negeri. Dan setelah acara prosesi ini selesai, nantinya akan dilanjutkan dengan retreat yang akan diberikan banyak sekali pembekalan untuk para ketua RT di berbagai bidang, karena memang ada sejumlah narasumber yang berkompeten yang nanti akan memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan dan juga pengalaman bagi ketua RT ini. Untuk itu, pemirsa, Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi kita akan menyaksikan prosesi pelantikan ketua RT secara serentak di Kota Jambi, langsung dari lapangan kantor Wali Kota Jambi. Izin Bu Lurah, Nur Basneli. Lurah mana Bu? Simpang Rimbo. Mohon izin kami informasikan kepada Bapak Ibu seluruh ketua RT yang akan mengikuti pelantikan secara serentak dan sudah berada di sekitar lapangan utama kantor Wali Kota Jambi.
Kami persilakan untuk dapat kembali ke kursi atau tempat duduk yang telah kami sediakan. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sesaat lagi akan tiba di tempat acara kita, hadirin. Untuk itu kami persilahkan Bapak Ibu, Ketua RT yang akan mengikuti pelantikan secara serentak pada pagi hari ini untuk dapat segera kembali ke kursi atau tempat Salah duduk seorang lurah yang ada di Kota telah Jambi, disediakan. kita akan Terima berbincang kasih. bersama Lurah Simpang Rimbo, yakni Ibu Nur Basneli. Selamat pagi Ibu. Pagi, Baik, apa kabar, sehat Ibu ya? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu, bagaimana tanggapan Ibu selaku lurah melihat pelantikan Ketua RT, karena ini juga merupakan sebuah apresiasi juga yang diberikan kepada seluruh Ketua RT yang ada di Kota Jambi, Bu? Ini kami selaku lurah sekota Jambi menyambut baik kegiatan ini. Ini merupakan kegiatan satu-satunya pelantikan Ketua RT yang dilantik langsung oleh Bapak Wali Kota. Itu yang pertama kali untuk sejarah Kota Jambi untuk se-Indonesia. Lalu nanti bagaimana peran dari lurah juga untuk dapat mengakomodir para RT ini supaya nanti dapat bekerja dengan baik, Ibu? Ini adalah salah satu langkah awal. Sebab di sini akan nanti Ketua RT akan direkret ya. Di situ akan disampaikan visi misi program 5 tahun ke depan. Jadi ini adalah mempermudah kerjanya lurah, akan RT ini bisa membantu pekerjaan program-program yang dilaksanakan oleh Kota Jambi, kecamatan maupun kelurahan. Ya, kalau kita flashback ke belakang, Bu, di akhir April kemarin pelaksanaan Pilkade serentak di Kelurahan Simpang Rimbo, bagaimana dengan pelaksanaannya, Bu? Dan untuk pemilihan Pilkade serentak untuk Kelurahan Simpang Rimbo yang terdiri dari 44 RT, 35 RT melaksanakan pemilihan secara langsung, ya, dan 9 RT pemilihan yang dilaksanakan lanjut, dan 2 RT pemilihan yang ditunjuk oleh lurah. Ini banyak sekali variasi, banyak sekali liku-likunya, Pak. Lalu seperti apa antusias dari warga yang ingin mencalonkan menjadi Ketua RT di Simpang Rimbo ini, Bu? Alhamdulillah antusias masyarakat terhadap pemilihan Pilkade ini sungguh baik sekali. Dan tingkat partisipasi melebihi daripada pilkada ataupun pilpres. Lalu seperti apa, Bu? Mungkin mereka juga sempat menyampaikan orasi ataupun visi misi bagaimana nantinya kegiatan ataupun sejumlah agenda-agenda yang akan mereka jalankan ketika mereka menjadi Ketua RT. Nah, seperti apa Ibu melihat ini, Bu? Kami melihat waktu penjaringan itu memang melalui tahap-tahap proses, ya, mulai pembentukan panitia, sesudah itu dapat pemilihan RT-nya langsung menyampaikan visi misi. Masing-masing Ketua RT ya memang semangat. Malahan sekarang ini masing-masing calon itu sudah menyiapkan. Lalu ada kendala, Bu, pada saat pelaksanaan Pilkade kemarin, Bu? Memang ada sedikit kendala, permasalahan, tapi bisa kita akomodir. Ya, rencananya, Bu, ke depan menurut Ibu selaku lurah, apalagi yang harus lebih ditingkatkan sehingga nantinya pemilihan Ketua RT ini juga bisa lebih up lagi, dan juga kita lihat antusias dari masyarakat yang ingin terjun langsung untuk menjadi pemimpin di wilayahnya ini juga semakin bertambah setiap tahunnya, Ibu. Ini kami harapkan untuk kedepannya, ini adalah penerapan daripada Perwal nomor 6 tahun 2025. Ya. Nah, kalau bisa sosialisasinya lebih diperpanjang. Jadi waktu kesempatan Pak RT atau calon-calon ini bisa lebih perpanjang lagi. Ya, baik, terima kasih Ibu Nur Basneli, Lurah Simpang Rimbo sudah berbincang bersama kami. Baiklah pemirsa, tadi kita sudah berbincang bersama Lurah Simpang Rimbo, Ibu Nur Basneli, yang nanti juga akan mengakomodir seluruh ketua RT ini dan juga dapat menggerakkan para ketua RT ini, serta juga akan memberikan arahan kepada para ketua RT yang akan dilantik untuk dapat bersama-sama bekerja dalam menjalankan berbagai program pemerintah. Dan dapat kami sampaikan kembali pemirsa bahwa untuk pelantikan ketua RT yang dilaksanakan di lapangan kantor Wali Kota Jambi ini sebanyak 1.650 RT
RT. Dari total 1.650 RT ini, 1.229 RT itu merupakan ketua RT yang didapatkan dari hasil pemilihan secara serentak yang sudah dilaksanakan pada bulan April lalu, tepatnya di tanggal 26 April, pemirsa. Sementara sisanya ini ada 351 orang itu dilakukan musyawarah untuk memperpanjang masa jabatannya yang sebentar lagi akan segera dilantik, karena kita masih akan menantikan kehadiran dari Wakil Menteri Dalam Negeri dan juga Gubernur Jambi untuk dapat tiba di lokasi acara ini untuk menyaksikan secara langsung pelantikan Ketua RT serentak yang langsung akan dilantik oleh Wali Kota Jambi, Bapak Maulana. Saya sudah bersama Camat Telanai-Pura, Kota Jambi, Bapak Rizalul Fikri. Selamat pagi, Pak Camat. Selamat pagi. Baik, Pak Camat, jika Anda melihat ini merupakan satu proses demokrasi yang memang dikuatkan dari tingkat dasar pemilihan Ketua RT serentak sekota Jambi, dan ini menjadi inisiasi dan saat ini menjadi satu-satunya dalam skala besar yang diselenggarakan di Indonesia. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah ini memang benar-benar suatu yang mungkin bersejarah ya, karena Ketua RT ini adalah ujung tombak kami, ujung tombak kita sebagai pemerintah di masyarakat. Mereka langsung berinteraksi dengan masyarakat, sehingga kami yang dari pihak kecamatan merasa terbantu sekali dengan adanya Ketua RT yang aktif di wilayah kami gitu. Ya, ini sangat kami apresiasi, dan suatu pesta demokrasi yang benar-benar terjadi di tingkat bawah gitu ya. Lalu Pak, hari ini kan tidak hanya dilantik sebagai Ketua RT, tapi juga akan dikukuhkan menjadi pemangku adat. Lalu seperti apa nantinya kiprah dari para Ketua RT ini untuk dapat menjadi pemangku adat di wilayahnya, Pak? Iya, sebagaimana kita ketahui, Ketua RT ini adalah orang yang dituakan, tokoh masyarakat di wilayah tersebut. Jadi ketika segala sesuatu permasalahan bisa diselesaikan secara adat, ini akan lebih baik dan berdampak kepada hubungan di antara masyarakat itu sendiri. Karena RT ini skalanya tidak begitu besar, jadi menurut saya ini sangat baik sekali. Karena penyelesaian secara adat itu hasilnya akan positif gitu. Lalu Pak, tanggapan Bapak juga untuk kegiatan retreat yang akan dilaksanakan hari ini, Pak? Oh baik, bagi sekali. Ini ya katakanlah retreat memang, tapi sebenarnya ini adalah penambahan ilmu pengetahuan, penambahan pengetahuan para ketua RT yang ada untuk bagaimana mereka menjalankan nanti sebagai ketua RT. Gitu. Baik, untuk perjalanan Pilkate di wilayah Kecamatan Telanai-Pura, apakah ada kendala sebelumnya, Pak? Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Semua berjalan dengan baik. Karena memang ditekankan kepada itu tadi, karena masyarakat ini RT wilayah sekitar, jadi saya pikir tidak ada hal yang menjadi ganjalan sih. Apa yang disampaikan kepada para ketua RT yang akan dilantik sehingga nantinya juga dapat bersinergi dengan pemerintah kecamatan, Pak? Ya, selamat pertama bagi para ketua RT yang dilantik hari ini. Yang kedua, bekerja bagaimana harusnya gitu. Jadi kita punya lurah, punya camat, apabila ada sesuatu terjadi di tingkat RT, bisa dikomunikasikan kepada kami, karena kita sama-sama lah, artinya sama-sama kita membangun di Kota Jambi ini. Baik, terima kasih Bapak Rizalul Fikri, Camat Telanai-Pura Kota Jambi. Terima kasih Bapak, selamat pagi. Dan pemirsa, tadi kami sudah berbincang bersama Camat Telanai-Pura Kota Jambi, Bapak Rizalul Fikri, yang tadi juga mengucapkan selamat atas dilantiknya para ketua RT di wilayah Kecamatan Telanai-Pura. Dan tadi juga ada satu pesan yang disampaikan ketika menemui sejumlah masalah di lingkungannya masing-masing, para ketua RT ini juga dapat berkomunikasi secara berjenjang, baik dari kelurahan hingga ke kecamatan, sehingga permasalahan tadi juga
juga dapat segera diselesaikan dengan baik, serta juga dapat bekerja dengan semaksimal mungkin dan juga dapat merealisasikan apa yang tadi menjadi visi misi yang sudah mereka sampaikan untuk dapat lebih menyejahterakan dan juga membuat lingkungan di wilayah RT ini dalam kondisi yang lebih baik lagi. Dan pemirsa, nanti kami masih akan kembali untuk menemani Anda dalam siaran langsung pelantikan Ketua RT secara serentak di Kota Jambi, langsung dari lapangan kantor Wali Kota Jambi. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan dari panggung utama pelaksanaan pelantikan Ketua RT, dan dilihat di sini bahwa di bawah tenda VIP ini ada beberapa tamu undangan yang memang sudah dihadirkan. Di depan saya ini sudah ada beberapa rombongan camat sekota Jambi, selanjutnya juga ada rombongan lurah, dan saat ini saya sudah bersama Camat Pelayangan Pak Ghazali. Selamat pagi Pak Ghazali. Pagi. Baik Pak Camat, bagaimana tanggapannya dengan kegiatan ini Pak? Kegiatan ini sangat bagus sekali dan untuk pertama sekali terjadi di Jambi maupun mungkin di Indonesia lah mungkin. Jadi kita selaku pimpinan wilayah sangat bahagia di mana kita sudah melakukan pemilihan Ketua RT berjalan dengan lancar, dan hari ini para Ketua RT dengan pasangan masing-masing hadir untuk mengikuti pelantikan. Baik, Ketua RT yang seperti apa nanti yang bisa diharapkan dari pemerintah kecamatan sehingga nantinya mampu bersinergi Pak bersama pemerintah kecamatan dalam menjalankan setiap program Pak? Ya baik, RT yang kita harapkan nanti dengan ada pemilihan ini adalah Ketua RT yang tahu dengan tugas pokok dan fungsinya, membantu lurah, camat di dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, apalagi ada program Kampung Bahagia yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah Kota Jambi melalui Bapak Maulana dan Niza. Terima kasih Pak Ghazali, Camat Pelayangan. Pemirsa, demikian tadi kami sudah berbincang bersama Pak Ghazali, Camat Pelayangan, dan sepertinya saat ini Wakil Menteri Dalam Negeri dan juga Gubernur Jambi sudah tiba di tempat acara ini yang tadi sepertinya kita lihat bahwa tengah disambut oleh Wali Kota Jambi dan rombongan Forkopimda. Untuk itu langsung saja kita akan menyaksikan, ini dia prosesi pelantikan yang sebentar lagi akan segera dilaksanakan, dan sepertinya kita lihat di layar sepertinya penyambutan tengah dilakukan oleh Wali Kota Jambi. Wakil Menteri Dalam Negeri sudah menuju ke karpet merah yang juga didampingi oleh rombongan lainnya untuk segera menuju ke panggung utama, dan sebentar lagi juga akan langsung mengikuti seluruh prosesi pelantikan yang berlangsung hari ini. Bapak Ibu Ketua RT, mungkin boleh kita iringi dengan semangat dari seluruh Ketua RT. Ketua RT Kota Jambi. Ketua RT Kota Jambi. Ketua RT Kota Jambi. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Selamat datang kepada yang terhormat Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Tadi juga kita lihat kehadiran dari Gubernur Jambi yang juga turut hadir untuk menyaksikan prosesi pelantikan dari Ketua RT ini. Dan saat ini Wakil Menteri Dalam Negeri duduk bersebelahan dengan Gubernur Jambi yang juga turut didampingi. Sepertinya ada Wali Kota Jambi berada di panggung utama. Dan juga ada Wakil Wali Kota Jambi yang juga turut hadir untuk mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri dan juga Gubernur Jambi duduk di atas panggung. Dan sejumlah tamu undangan lainnya yang memang juga turut hadir. Kita pantau di sini ada sejumlah Forkopimda Provinsi Jambi, serta juga ada Ketua DPRD Provinsi Jambi yang juga turut hadir. Selanjutnya kami tengah memantau telah hadir juga sejumlah anggota DPR RI Dapil Jambi. Dan kita lihat juga bahwa saat ini di panggung utama juga telah hadir Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Jambi yang nanti juga akan melakukan pengukuhan Ketua RT ini sebagai pemangku adat di wilayahnya masing-masing. Dan sebagai awal dari rangkaian acara ini, para tamu undangan akan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mars Kota Jambi. Dua
warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto. Yang kami hormati, Anggota DPR RI, Bapak Haji Abakri HMSM. Yang kami hormati, Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Haris Esos MH, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Bapak M. Hafiz. Yang kami hormati, Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Maulana MKM, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jambi, Ibu Dr. Hajah Nadia SPOG. Yang kami hormati, Wakil Wali Kota Jambi, Bapak Diza Hazra Aljosa SEMA. Yang kami hormati, jajaran Forkopimda Kota Jambi, serta hadirin yang berbahagia. Selamat pagi dan kembali kami ucapkan selamat datang dalam acara pelantikan Ketua RT Serentak dan Retret Ketua RT Kota Jambi tahun 2025. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi kepada Bapak Dr. Haji Abdurrahman SAG MPDI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang berbahagia ini, kami hadir bersama-sama di lapangan kantor Wali Kota Jambi dalam acara pelantikan 1.650 Ketua RT serentak dan pengukuhan Ketua RT sebagai pemangku adat serta retret bagi Ketua RT sekota Jambi yang dihadiri oleh Bapak Gubernur Jambi dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto. Maka dari itu ya Allah, berkatilah dan ridhoilah acara kami ini dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha menentukan segala-galanya, kami hadir, kami mohon kehadirat-Mu ya Allah di lapangan ini. Berikanlah kepada seluruh ketua RT yang akan dilantik beserta keluarganya kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehingga mereka dapat menunaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya dalam membangun kota Jambi, tanah pilih Pusako Batuah, berkolaborasi untuk mewujudkan kota Jambi bahagia di bawah ridho dan maghfirah-Mu ya Allah, yakni negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, melalui acara ini jadikanlah sebagai momentum untuk mempererat silaturahim di antara kami, rasa kasih mengasihi, cinta mencintai, dan jauhkanlah kami semua dari sifat fitnah, serakah, iri hati, hasud, dengki, khianat, perpecahan dan permusuhan yang membuat kami berdosa yang akan mengundang azab dan kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, kami yang berdoa di sini, di tempat ini adalah hamba-hamba-Mu yang lemah, hamba-hamba-Mu yang banyak berbuat kesalahan dan dosa. Karena itu ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa kami, kesalahan dan dosa kedua orang tua kami, kesalahan dan dosa para pemimpin-pemimpin kami, serta kabulkanlah doa kami ini. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan seluruh tamu undangan, rangkaian acara selanjutnya adalah pelantikan Ketua RT. Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan pengangkatan Ketua RT. Surat Keputusan Lurah tahun 2025 tentang pengangkatan Ketua RT periode 2025-2030, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, menetapkan dan mengangkat nama-nama dalam lampiran keputusan ini sebagai Ketua RT periode 2025-2030, terhitung sejak tanggal pelantikan masing-masing, kepada nama-nama yang akan kami sebutkan menuju tempat yang telah ditentukan. Kecamatan Jambi Selatan, Toto Salim Karyanto sebagai Ketua RT 5 Kelurahan Teho, Kecamatan Jambi Selatan 2 sampai dengan 150. Kecamatan Telanaipura, Mar Fauzi sebagai Ketua RT 1 Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura 2 sampai dengan 138. Kecamatan Jelutung, Wawan Sumantri sebagai Ketua RT 6 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung 2 sampai dengan 233. Kecamatan Danau Sipin, Raden Hasan AP sebagai Ketua RT 3 Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin 2 sampai dengan 148. Kecamatan Palmerah, Gusmawandi AMD sebagai Ketua RT 1 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah 2 sampai dengan 239. Kecamatan Kota Baru, Sulastri Z sebagai Ketua RT 19 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru 2 sampai dengan 189. Kecamatan Alam Barajo, Suhendra sebagai Ketua RT 11 Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo 2 sampai dengan 206. Kecamatan Pelayangan, Zainal Arif sebagai Ketua RT 2 Kelurahan Tatul Yaman, Kecamatan Pelayangan 2 sampai dengan 46. Kecamatan Danau Teluk, HM Yahya Anang sebagai Ketua RT 7 Kelurahan Ulegedong, Kecamatan Danau Teluk 2 sampai dengan 44. Kecamatan Jambi Timur, Erpani sebagai Ketua RT 4 Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur 2 sampai dengan 192. Kecamatan Pasar Jambi, Antoni Anwar BCAK sebagai Ketua RT 14 Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi 2 sampai dengan 57. Kedua dan seterusnya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jambi pada tanggal 21 Mei 2025. Wali Kota Jambi berkenan menuju tempat pelantikan. Hadirin kami mohon berdiri. Pembacaan naskah pelantikan oleh Wali Kota Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayahnya, pada hari ini Rabu tanggal 21 bulan Mei tahun 2025, saya Wali Kota Jambi dengan resmi melantik Ketua Rukun Tetangga Kota Jambi periode 2025-2030 dengan nama-nama sebagaimana dibacakan dan tercantum dalam Surat Keputusan Lurah tanggal 21 Mei 2025 tentang pengangkatan pengurus rukun tetangga periode 2025-2030. Saya percaya bahwa Bapak dan Ibu akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya, disertai penuh rasa tanggung jawab, serta menjunjung tinggi amanah yang telah diberikan oleh warga masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan harmonis dalam mendukung pembangunan di tingkat kelurahan.
Wali Kota Jambi, Dr. Haji Maulana MKM. Hadirin, kami silakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan penyematan PIN Ketua RT dan penyerahan surat keputusan pengangkatan. Mohon izin kami mengundang Wakil Wali Kota Jambi berkenan menuju tempat pelantikan. Mohon izin kami mengundang Forkopimda Kota Jambi untuk dapat menuju tempat pelantikan. Kita saksikan bersama bahwa Wali Kota Jambi yang juga turut didampingi oleh Wakil Wali Kota Jambi dan sejumlah jajaran Forkopimda tengah melakukan penyerahan SK kepada perwakilan RT yang sudah berada di depan, dan ini merupakan perwakilan RT yang berasal dari sejumlah kecamatan yang berada di Kota Jambi. Tidak hanya penyerahan surat keputusan saja, namun juga para ketua RT ini juga diberikan PIN, dan ini menandakan bahwa mereka semua pada hari ini sudah resmi dilantik menjadi ketua RT di wilayahnya masing-masing. Dan tadi memang juga sudah dibacakan naskah pelantikan secara langsung oleh Wali Kota Jambi yang sudah resmi melantik seluruh ketua RT dengan total sebanyak 1.650 ketua RT yang tersebar di sejumlah kecamatan yang ada di Kota Jambi, di mana dari 1.650 ketua RT tersebut, saudara, tentunya ada 1.299 ketua RT yang dipilih melalui Pilkades serentak yang sudah dilaksanakan pada bulan April lalu. Sementara sisanya ada 351 ketua RT ini hanya memperpanjang masa jabatannya yang hari ini juga resmi dilantik secara langsung. Penyerahan SK ini masih terus berlanjut. Tidak hanya wali kota dan juga wakil wali kota Jambi saja yang menyerahkan surat keputusan kepada para ketua RT di Kota Jambi, tetapi juga jajaran Forkopimda juga turut berpartisipasi untuk dapat menyerahkan SK dan juga menyematkan PIN ketua RT. Dan ini menandakan juga bahwa mereka pada hari ini telah resmi dilantik. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dapat memasangkan PIN Ketua RT sekaligus menyerahkan surat keputusan pengangkatan. Dan selanjutnya pemirsa, kita juga akan menyaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri saat ini tengah menyematkan PIN Ketua RT kepada salah satu perwakilan RT yang baru saja dilantik.
Sekaligus juga Wakil Menteri Dalam Negeri menyerahkan SK pelantikan dan pengukuhan Ketua RT secara langsung kepada perwakilan RT yang baru saja dilantik. Para Ketua RT ini nantinya juga akan bersinergi untuk dapat mendukung sejumlah program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kota Jambi. Saat ini Gubernur Jambi, Dr. Haji Al-Haris tengah menyerahkan juga SK kepada perwakilan RT yang sudah dilantik, sekaligus juga tadi tengah menyematkan PIN secara langsung kepada para Ketua RT. Republik Indonesia, Gubernur Jambi dan Forkopimda Kota Jambi berkenan kembali ke tempat. Para Ketua RT ini selanjutnya akan membacakan fakta integritas Ketua RT yang nanti akan dilakukan oleh perwakilan dari Ketua RT yang dilantik. Kami, fakta integritas Ketua RT. Kami, Ketua RT sekota Jambi, dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi, menyatakan 1. Siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, profesionalisme, serta dedikasi. 2. Berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, serta keadilan. 3. Siap bersinergi serta mendukung visi dan misi serta program pemerintah Kota Jambi. 4. Berpartisipasi aktif dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban lingkungan masyarakat. 5. Menggunakan wewenang dan jabatan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jambi, 21 Mei 2025. Pelantikan selesai. Wali Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi berkenan kembali ke tempat semula. Perwakilan Ketua RT berkenan kembali ke tempat. Pemirsa, pelantikan baru saja selesai dilaksanakan, yang tadi sudah melantik sebanyak 1.650 Ketua RT sekota Jambi. Dan tadi di akhir prosesi pelantikan ini, perwakilan dari Ketua RT membacakan fakta integritas sebagai Ketua RT. Dan rangkaian acara ini akan kembali dilanjutkan dengan pengukuhan pemangku adat yang nanti sebentar lagi akan segera dilaksanakan. Kelurahan Budiman, Kecamatan Jambi Timur. Munadi, RT 14, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru. Mendra, RT 40, Kelurahan Kendali Besar, Kecamatan Alam Barajo. Cecep, RT 02, Kelurahan Kasang Jaya, Kecamatan Jambi Timur. Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Jambi berkenan menuju tempat pengukuhan. Pembacaan naskah pengukuhan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Jambi. Kata pengukuhan pada acara pengukuhan Ketua RT sekota Jambi. Tanah Pilih Pusaka Petuah Masa Bakti 2025-2030. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dengan telah dilantiknya datuk-datuk dan datin-datin
sebagai Ketua RT dalam wilayah Tanah Pilih Pusaka Betuah Kota Jambi untuk masa bakti 2025-2030. Iko Pertando, datuk-datuk dan datin-datin telah diberi kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masyarakat dalam wilayah Kota Jambi sebagai orang yang berkato didulukan sepatah, berjalan didulukan selangkah, dijadikan cupak teladan gantang, suri teladan kain, pergi tempat bertanyo, balik tempat babarito, batan nan gedang tempat bersandar, daun nan rindang tempat berteduh, dahan yang kuat tempat bergantung, akar yang lebar tempat bersilo. Oleh karena itu, pada hari iko, hari baik ketikonan elok, Rabu tanggal 21 Mei 2025 bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1446 Hijriah, saya atas nama Ketua Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusaka Betuah Kota Jambi dengan ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengukuhkan datuk-datuk dan datin-datin sebagai pemangku adat Melayu Tanah Pilih Pusaka Betuah Kota Jambi tingkat RT se-Kota Jambi masa bakti 2005-2030 dengan ditandai dengan pemasangan lacak kebesaran untuk menyelesaikan yang kusut, menjernihkan yang keruh, untuk menjaga, menyelesaikan silang sengketa di tengah masyarakat Kota Jambi dan melestarikan adat istiadat Melayu Kota Jambi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan meredai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusaka Betuah Kota Jambi, Aswan Hidayat Usman SE. Wali Kota Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi berkenan menuju tempat pengukuhan. Pemasangan lacak kepada perwakilan Ketua RT oleh Wali Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi, dan Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Jambi. Pemirsa, setelah tadi dibacakan naskah pengukuhan yang langsung dibacakan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusaka Betuah Kota Jambi, saat ini sebagai peresmian atau pengukuhan para Ketua RT sebagai pemangku adat di wilayahnya masing-masing, tengah dilaksanakan pemasangan lacak kebesaran yang menandakan bahwa para Ketua RT saat ini sudah resmi menjadi pemangku adat. Tadi kita saksikan bersama bahwa Wali Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi, dan Ketua Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusaka Betuah sudah memasangkan kepada 3 perwakilan RT, memasangkan lacak kebesaran, dan saat ini Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memasangkan lacak kepada perwakilan RT yang dikukuhkan dan dilanjutkan dengan pemasangan lacak kebesaran yang dilaksanakan oleh Gubernur Jambi yang saat ini masih berlangsung. Dan itu artinya dengan pemasangan lacak ini amanah sudah diberikan kepada para ketua RT untuk dapat menjalankan tugasnya dan juga dapat menjalankan amanah dalam melestarikan adat budaya serta potensi yang dimiliki oleh Kota Jambi Tanah Pilih Pusaka Betuah. Selanjutnya juga nanti dapat menyelesaikan sengketa terlebih dahulu di tingkat RT.
Kami ucapkan selamat sekali lagi kepada para ketua RT yang hari ini telah resmi dikukuhkan menjadi pemangku adat melalui naskah pengukuhan yang tadi sudah dibacakan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Tanah Pele Pusako Batuah Kota Jambi yang juga ditandai dengan pemasangan lacak kebesaran. Dan selanjutnya pemirsa kita akan mendengarkan sambutan dari Wali Kota Jambi Maulana berikut ini. Ini karena ada Pak Wamen dua mic-nya, biasanya satu ini Pak. Ini istimewa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto yang sudah hadir di tengah kita. Mohon tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Beliau adalah inspirator bagi kami para kepala daerah. Beliau Wali Kota Bogor 2 periode, sekarang Wakil Menteri Dalam Negeri, dan sekaligus beliau ini Kepala Sekolah Retreat Kepala Daerah se-Indonesia di Magelang. Banyak pengalaman dan inspirasi dari beliau yang insya Allah yang baik-baik kita akan terapkan. Salah satunya hari ini, sejarah baru, Ketua RT dilantik serentak, dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jambi. Ini sejarah, Bapak Ibu adalah pelaku sejarahnya semua. Terima kasih Bapak Ibu semua. Yang saya hormati, anggota DPR RI Dapil Jambi, Bapak Haji A. Bakri HMSA. Terima kasih sudah hadir Pak. Yang kami hormati Bapak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Haris Esos MH. Terima kasih Bapak Gubernur yang mendukung program-program di Kota Jambi, termasuk program BKBK, dana kelurahan 100 juta setiap kelurahan. Sudah kami nikmati Pak. Mudah-mudahan ditambah lagi. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Jambi, Bapak M. Hafiz. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Jambi, Bapak Diza Jeral Josa SMA, partner saya dalam membangun Kota Jambi 5 tahun ke depan. Yang saya cintai, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jambi, ini wajib dicintai istri saya, Ibu Dr. Hajah Nadia, SPOG. Yang saya hormati, saya banggakan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Jambi yang senantiasa mendukung kami dalam menjalankan tugas. Hadir Ketua DPRD Kota Jambi diwakili Ketua Komisi 1 Ustadz Zayadi. Hadir langsung Bapak Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Siregar. Yang saya hormati Bapak Dandim 0415 Jambi, Kolonel Infanteri Yoga. Hadir juga Wadan Denpom 22 Jambi. Hadir juga Bapak Kajari diwakili oleh Kasih PABB dan juga Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama. Hadir juga Dandensus di Satgaswil Sumatera ini, yaitu Densus 88 yang nanti juga akan memberikan materi retreat kepada para ketua RT. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jambi, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, yang saya banggakan Sekretaris Daerah Kota Jambi, Bapak Dr. Andes Ariduan MSI, beserta Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Jambi. Yang saya hormati Kepala BNN, Kepala BPS, Kepala Stasiun TVRI Jambi yang hari ini merilai langsung kegiatan kita di TVRI, dan juga seluruh kepala dinas,
wabil khusus Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pelindungan Perempuan dan Anak yang merupakan leading sektor dari kegiatan ini. Yang saya hormati para staf ahli wali kota, para asisten, para kabak, dan yang saya muliakan datuk-datuk dan datin-datin, Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Jambi. Dan yang saya hormati, para camat, mohon berdiri. Ini Pak Wamen tadi nanya ini seragamnya apa. Nah ini camat kami Pak, ada 11. Tepuk tangan untuk para camat. Silakan duduk. Yang saya hormati para lurah, ada 68, mohon berdiri. Nah ini Pak Wamen, seragam kami kalau dinas di lapangan. Ada retreat, ada bencana, ada apapun. Ini seragamnya, kita siap bekerja. Terima kasih para lurah. Yang saya banggakan, para ketua RT 1650 yang hari ini sudah menjadi pelaku sejarah beserta pasangannya Pak Wamen. Jadi ini lebih dari 3.200 ini di tenda ini. Yang pasangan dua udah ada, pilih salah satu. Karena kursinya udah cukup. Tadi ada yang lapor saya, ada yang 4 bawanya. Kemudian kepala dinas bilang jatahnya 1 Pak, kursinya tidak muat. Kami ucapkan selamat kepada seluruh ketua RT yang hari ini dilantik. Boleh tepuk tangan yang meriah. Sepanjang sejarah baru ini, dan mungkin di Indonesia, saya kira tadi Pak Wamen juga sampaikan ini yang pertama di Indonesia, dilantik serentak, pemilihannya juga dilakukan serentak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ado pantun, buah bidara, buah ara, pohon mete rampak di antara akasia. Ini acara bukan sembarang acara, pelantikan RT serentak pertama di Indonesia. Nak duo pantun seiring, buah rambutan buah belewa, hendak kenari dapat pepaya. Kegiatan ini meriah dan istimewa karena dihadiri Pak Wamen, Pak Dr. Bima Arya. Ini belum pernah RT dipasang pinnya oleh Wamen ini. Biasanya paling tinggi camat lah. Hari ini luar biasa, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berkenan hadir langsung menyaksikan dan turut serta melantik kita semua Bapak Ibu sekalian. Pak Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Gubernur, latar belakang kegiatan ini ketika saya menjadi Wakil Wali Kota Jambi. Pemilihan Ketua RT tidak serempak, sehingga setiap program yang saya sampaikan, 3 bulan kita evaluasi RT-nya sudah berganti. Di setiap kelurahan beda-beda waktunya, beda-beda pelantikannya, sehingga program tidak bisa berjalan dengan lancar. Dan dulu masa jabatan Ketua RT hanya 3 tahun. Terinspirasi dari retreat kepala daerah, dilantik oleh Bapak Presiden langsung retreat. Pak Dr. Bima Arya ini kepala sekolah kami. Dengan di retreat seperti ini saling kenal, maka silaturahmi kita semakin baik dan semakin kompak. Maka sepulang dari retreat, saya panggil Pak Sekda, Pak Wakil Wali Kota, Kepala Dinas, Karo, kita ke Kabag Hukum, kita diskusi. Maka kita lahirkan perwal, dalam waktu 1 bulan dilakukan pemilihan Ketua RT tanggal 26 April yang lalu serentak. Dan karena tidak ada pembiayaan dari APBD, proses pemilihan ini dilakukan secara swadaya dan alhamdulillah sukses dan meriah. Banyak dinamika di lapangan. Ada bapak dan anak maju ketua RT. Presentasi visi misi, beradu seperti layaknya kepala daerah. Ada satu RT yang calonnya 8 orang. Ada yang sudah mau bebesan, sudah dijadwalkan lamaran. Tapi karena pasangan besan ini maju, lamaran ditunda setelah pemilihan ketua RT. Dan ini inspirasi ini, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Pak Aditya Gumai, sutradara Mak Naik Haji, akan dibuat film. Dan saya minta filmnya syutingnya di Jambi untuk mengangkat tempat-tempat wisata dan budaya Jambi. Insya Allah tayang di 21, Bapak Ibu lah para aktornya sesungguhnya, karena Bapak Ibu pelaku sejarah. Terima kasih kepada warga masyarakat Kota Jambi yang dengan sukarela gotong royong, buat tenda, buat kopi, buat teh untuk pelaksanaan pemilihan Ketua RT. Dan hari ini
sejarah itu terjadi, dilantik bersama-sama oleh wali kota, disaksikan langsung Bapak Gubernur dan Wakil Menteri Dalam Negeri. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal untuk sinergi bersama-sama pembangunan dari kota, provinsi, dan nasional. Karena masa jabatannya sama 5 tahun sesuai dengan RPJMD kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang terpilih sebagai orang-orang terbaik di wilayahnya dapat menjalankan amanah ini bersama-sama kami, bersama Pak Lurah, Pak Camat, kita bangun Kota Jambi Tanah Pilih Pusako Betua. Dan hari ini juga sejarah tercatat bahwa Ketua RT secara resmi dilantik oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Kota sebagai Ketua Pemangku Adat di tingkat RT. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Karena kita dengan DPR sedang menyusun peraturan daerah tentang hukum adat yang nanti ini akan diberlakukan dan pelaksananya pemangku adatnya adalah para ketua RT. Sehingga kalau ada masalah di tingkat RT, masalah sengketa kecil dengan tetangga, dengan keluarga, di tingkat masyarakat cukup diselesaikan dengan hukum adat di mana pemangku adatnya para ketua RT. Inilah program restoratif justice. Banyak program yang lain. Menteri Dalam Negeri sudah menyusun tim pembina posyandu kota. Sudah dilantik ketuanya Ibu Dr. Haja Nadia SPOG. Di tingkat kecamatan Ibu Camat. Tingkat kelurahan Ibu Lurah. Nanti turunannya kepada RT kita semua. Bahwa posyandu kita sekarang sudah 6 SPM. Bidang kesehatan tetap jalan seperti apa adanya yang sekarang sudah jalan. Penimbangan, imunisasi dan lain-lain. Tapi ada bidang KPU-an, ada bidang perumahan, ada bidang terantip, ada bidang sosial. Ini semua akan dijalankan. Siapa ujung tombaknya? Bapak-bapak ketua RT. Maka setelah pelantikan ini nanti akan dilanjutkan dengan retreat yang akan memberikan materi semua forum komunikasi pimpinan daerah. Densus 88, Kementerian Hukum dan HAM, dan seluruh OPD berkaitan dengan tata kelola sampah, dengan banjir, dengan Kamtibmas dan lain-lain. Mudah-mudahan acara ini sebagai titik awal kita untuk membangun kebersamaan, membangun Kota Jambi, Tanah Pilih Pusako Betua. Pantun terakhir, anak belibis di rumpun belukar, sang induk datang membawa ikan. Majelis pelantikan sudah pun digelar, semua Pak RT amanah dalam menjalankan. Nah, 2 pantun sharing, 4 ini. Nah, 4 pantun sharing terakhir. Tanah Pilih bernama Kota Jambi, negeri Betua warisan pusaka. Tiada lelah kita berkarya dan bersinergi demi wujudkan masyarakat nan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu semua para ketua RT. Dan sekarang program pendidikan kita wajib belajar itu 13 tahun. 6 di SD, 3 SMP, 3 SMA. Jadi 12 ditambah 1 tahun pendidikan anak usia dini. Jadi Pak RT kalau ada anak-anak 5-6 tahun, ayo kita ajak mereka untuk mengenyam pendidikan anak usia dini. Karena ini hak mereka. Jadi wajib belajar kita 13 tahun. Mudah-mudahan dengan RT yang kompak bersatu, semua program dari pusat ke daerah bisa kita jalankan bersama-sama untuk kebaikan kita semua. Amin. Terima kasih kepada Bapak Wamendagri, Bapak Gubernur. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan sukses buat Bapak untuk memimpin kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan hadirin. Terima kasih Wali Kota Jambi Bapak Dr. Haji Maulana MKM. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Jambi kepada Bapak Dr. Haji Al-Haris Esos MH. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati sama-sama kita banggakan Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Dr. Haji Bima Arya beserta rombongan dari Jakarta. Yang hormati juga anggota DPR RI Dapil Jambi Pak Haji Bakri HMSE, dan yang kita banggakan Wali Kota Jambi
dan Wakil Wali Kota Jambi serta istri, yang saya hormati juga Forkopimda Provinsi Jambi, hadir Ketua DPRD Provinsi Jambi, dan juga Forkopimda Kota Jambi, dan para pejabat di lingkup Pemprov dan juga Kota Jambi, Sekda Kota Jambi dan istri yang kami hormati, seluruh camat, lurah, dan para ketua RT yang kami banggakan sekalian. Hadir juga mewakili lembaga adat Provinsi Jambi dan Ketua LAM Kota Jambi yang kami hormati. Pertama-tama tentu kita bangga pada hari elok ketikonan baik ini telah berlangsung. Pertama, pemilihan Ketua RT di Kota Jambi berlangsung aman, damai, dan kondusif. Alhamdulillah. Sebab Pak Wamen, saya juga ikut milih Pak Wamen. Sebagai warga Kota Jambi, saya juga memilih RT Pak Wamen. Jadi, dan di RT saya warga biasa dan juga dilantik hari ini Pak RT kami. Saya paham betul bagaimana peran RT, Bapak sekalian. Pak RT hari ini tidak lagi bicara administrasi saja, tetapi tugasnya betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakat, mendampingi masyarakat yang sakit, yang bermasalah, semua. Ini RT ikut dalam segala hal di masyarakat. Oleh itu, ketika Kota Jambi RT-RT-nya kuat, maka terbangunlah sistem pemerintahan yang kuat di Kota Jambi ini. Kelurahannya juga bagus, kecamatannya bagus, maka Kota Jambi akan menjadi etalase terdepan dalam Provinsi Jambi. Itu sebabnya Ketua RT dikukuhkan juga menjadi pemangku adat di RT-nya masing-masing. Bapak Ibu, pemangku adat itu tidak banyak, Bu sekalian. Provinsi itu gubernur. Kota kabupaten langsung wali kota dan bupati. Kalau daerahnya ada kepala desa, pemangku adat itu kepala desa. Karena di kota tidak ada, pemangkunya langsung ketua RT. Itu pemangku adat, itu ketua adat, dia dipilih oleh rakyat. Maka di kota itu dari Pak Wali Kota, pemangku adat langsung kepada RT sebagai pemangku adat, itu yang dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu tugas pemangku adat juga ke depan juga berat. Bagaimana beliau mengatur hakam hukum di RT-nya masing-masing. Sehingga tidak banyak hal yang mengganggu, yang kecil selesaikan dengan cara adat di RT masing-masing. Bapak Ibu sekalian saya hormati, mudah-mudahan ini jadi role model ke depannya. Kita berharap Pak Maulana, Pak Wali Kota ini akan dicontoh oleh Bupati Wali Kota lainnya. Bahwa retreat ini adalah begitu membekas. Pertanda bahwa kita ini anak bangsa yang ingin merekatkan rasa cinta kita, semangat kita untuk membangun daerah kita masing-masing. Ada daya saing di situ nanti. Nah, ini yang kita harapkan. Selamat pada IT sekalian, serta istri juga merasa bangga karena pemilihannya ketat kemarin Pak Wamen. Persis pemilihan wali kota mirip Pak Wamen. Kayak milih gubernur juga. TPS-nya rapi luar biasa. Ini contoh saya kira bahwa demokrasi itu hidup sampai kepada RT-RT. Selamat bertugas, semoga Allah senantiasa meridhoi niat baik kita semuanya. Dan RT adalah pemimpin yang paling bawah yang juga Allah akan minta pertanggungjawabannya kelak. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan kembali hadirin, terima kasih kami haturkan atas sambutan yang telah disampaikan oleh Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Haris Sos MH. Hadirin dan seluruh tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan secara seksama sambutan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati anggota DPR RI
dari Partai Amanat Nasional, saudaraku Haji Bakri, terima kasih berkenan hadir jauh-jauh dari Jakarta. Yang sangat saya hormati sahabat saya, Gubernur Jambi, Bapak Dr. Al-Haris, beserta seluruh jajaran yang hari ini hadir, yang mendampingi, dan tentu tuan rumah kita dengan inovasinya yang sungguh berbeda dan menginspirasi pada hari ini yang akan kami laporkan ke Bapak Menteri dan Bapak Presiden. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Maulana, beserta Ketua Tim Gerak PKK, Pak Wakil Wali Kota, dan seluruh jajaran Forkopimda yang berkenan hadir, para pimpinan OPD, camat, lurah, yang tongkrongannya, tampilannya sudah seperti kepala daerah. Insya Allah suatu saat nanti salah satu, salah dua, salah 10 Allah takdirkan menjadi kepala daerah. Dan tentu Ketua RT sekota Jambi yang sangat membanggakan hari ini. November 2024 adalah sejarah bagi bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya pilkada kepala daerah itu berjalan sertak sama. Untuk apa? Supaya terjadi sinkronisasi nyambung antara pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. Sinergi kolaborasi. Februari 2025 sejarah lagi bagi bangsa Indonesia. Karena untuk pertama kalinya dilakukan tidak saja pelantikan serentak. Belum pernah ada sepanjang sejarah Republik, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati dilantik langsung dan serentak oleh Bapak Presiden. Baru pertama terjadi. Lanjut beberapa hari kemudian sejarah baru berikutnya bagi Republik kita, yaitu terjadinya retret, ospek, penggemblengan, penggojlogan, ta'aruf, saling mengenal untuk sinergi kolaborasi antar seluruh kepala daerah di Magelang. Hari ini di Kota Jambi, dua sejarah itu bergabung menjadi satu. Tidak saja pelantikan, pemilihan, tetapi juga retret Ketua RT sekota Jambi. Ini sungguh hal yang belum pernah ada. Saya 2 kali menjadi wali kota, hampir 3 tahun menjadi ketua asosiasi wali kota, ketua apeksi, dan hampir 7 bulan menjadi wakil menteri dalam negeri. Belum pernah rasanya mengalami hari ini. Jadi Pak Wali Kota, sekali lagi saya akan laporkan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, mudah-mudahan diikuti dan jadi inspirasi bagi kepala daerah lain. Ada 2 hal yang membedakan pilkada dengan pilkaret. Ini pilkaret namanya Pak Ali ya? Iya, filmnya pilkaret. Iya, ya, tapi nama pemilihan serentaknya pilkate. Oh, pilkate ya. Jadi pilkate ini jauh lebih baik daripada pilkada serentak karena tidak ada yang menggugat ke MK. Betul ya Pak Wali? Nggak ada, ya saya salut dan apresiasi. Yang kedua, kalau pilkada itu jumlah PSU-nya banyak sekali, 24, ini PSU-nya katanya cuma 7. Ya, jadi yang diulang hanya 7. Jadi ini artinya Kota Jambi sudah sangat dewasa untuk berdemokrasi. Selamat. Dan yang paling penting lagi, yang lebih hebat, lebih dahsyat adalah pilkada diselenggarakan dengan dana yang sangat minim dan swadaya, beda dengan pilkada. Hebat. Jadi saya bangga menjadi bagian dari momentum sejarah ini dan yang pasti saya setuju dengan Pak Wali.
bahwa serentak ini bukan hanya untuk gagah-gagahan atau simbolik saja atau gimmick, bukan gimmick. Tapi serentak adalah untuk sinergi dan kesinambungan program pemerintah kota dengan wilayah, itu pasti. Bapak Ibu, Pak RT yang sangat saya hormati, Ibu RT semua, kalau dalam perang selalu ada ujung tombak, ada pasukan infanteri yang paling depan. Kalau tidak ada mereka tidak akan pernah menang, walaupun sering mereka mati duluan. Tapi ujung tombak ini adalah yang paling berani, ujung tombak ini adalah yang paling nekat, ujung tombak ini adalah yang paling paham lapangan, ujung tombak ini adalah yang paling loyal pada atasan. Kalau dalam perang, ujung tombak penentu kemenangan itu ada pasukan infanteri, maka dalam pemerintahan ujung tombak itu adalah ketua RT, Bapak Ibu sekalian. Ketua RT yang paling paham lapangan, betul. Ketua RT yang paling paham jumlah warga duafa, betul. Ketua RT yang paling hafal data-data siapa yang putus sekolah dan butuh pekerjaan, betul. Ketua RT yang paling paham jumlah janda-janda, betul. Maksudnya janda-janda yang perlu disantuni, ya, karena harus dilindungi dan harus diperhatikan. Jadi ketua RT betul-betul yang paling paham di lapangan. Nah, masalahnya Bapak Ibu, saya pernah merasakan, pernah mengalami jadi ember curhat para ketua RT dan lurah. Seringkali bukan hanya menjadi ujung tombak, tetapi juga menjadi ujung tombok. Betul? Tapi tadi diskusi dengan Pak Wali Kota, ternyata terobosannya bukan hanya soal pemilihan serentak, bukan hanya pelantikan serentak, bukan juga retret saja, tetapi insya Allah terobosannya adalah ada bantuan dana dari pemerintah kota untuk RT. Betul ya Pak Wali? Jadi tahun ini Pak Wali sampaikan tadi bisik-bisik akan dilakukan piloting atau uji coba. Berapa RT Pak Wali? 67. Mudah-mudahan uji coba ini berjalan dengan baik dan lancar sehingga tahun depan bisa seluruh RT dibantu langsung oleh pemerintah kota. Titip saja Bapak Ibu sekalian agar betul-betul transparan, betul-betul sampai kepada warga, dan yang paling penting adalah Bapak Ibu ujung tombak ini bisa menjadi yang terdepan untuk mengamankan, mengawalkan program-program pro rakyat dari Bapak Presiden. Cita-cita Presiden Prabowo sederhana Bapak Ibu, sangat sederhana. 3, rakyat bisa makan dan sehat, rakyat bisa sekolah dan memperoleh pendidikan, dan rakyat bisa mendapatkan pekerjaan dan hidup dengan layak. Itu saja. Perut, pekerjaan, dan pendidikan. Programnya Bapak Ibu sudah tahu, ada makan bergizi, ada sekolah rakyat, dan sekarang sedang didorong pembentukan koperasi desa dan koperasi kelurahan. Titip para ketua RT yang sangat saya banggakan, mari kita kawal sama-sama program Bapak Presiden, karena targetnya hanya satu, menjadikan rakyat sebagai aktor utama perubahan dan diuntungkan dengan pembangunan, dan targetnya adalah membawa negara kita ini menjadi negara maju di tahun 2045 bersama-sama kita semua lakukan. Pak Wali Kota, Pak Gubernur, titip inovasi ini agar menjadi best practices, menjadi praktek terbaik di Indonesia, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi kawah candra di muka. Tidak saja bagi pemimpin-pemimpin kota Jambi berikutnya, gubernur berikutnya, tetapi juga pemimpin nasional berikutnya. Mana tahu ada dari ketua RT yang hari ini dilantik dan dilakukan retret. Seperti Pak Gubernur, mengawali karirnya dari bawah, meniti karir dari lurah, ya, kemudian ke dinas, dan hari ini diberikan amanah menjadi gubernur. Kami doakan Pak Gubernur sehat selalu, solid, dan insya Allah membawa Provinsi Jambi bersama-sama dengan kepala daerah dan seluruh aparat wilayah
menuju puncak kejayaan dan kesejahteraan dari Provinsi Jambi. Bapak Ibu selamat, mudah-mudahan Allah menjaga silaturahmi kita dan mudah-mudahan Allah memudahkan ikhtiar kita semua hanya untuk kepentingan rakyat dan hanya untuk kebersamaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Selanjutnya kami mohon berkenan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Anggota DPR RI, Bapak Haji Abakri HMSM, Gubernur Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Wali Kota Jambi beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi, jajaran Forkopimda Kota Jambi dan seluruh tamu kehormatan kami yang saat ini berada di atas panggung permanen. Kami persilahkan untuk dapat bergabung. Kita akan foto bersama hadirin. Rekan-rekan media dan rekan-rekan yang ingin melakukan pengambilan gambar kami persilahkan dari atas panggung permanen. Bapak dan Ibu hadirin yang saat ini berada di tenda utama, kami persilakan untuk dapat berdiri seluruhnya dan mengarah ke kamera yang berada di depan. Saya akan bantu pandu untuk 3 kali sesi pengambilan gambar. Baik rekan-rekan, sekali lagi saya akan bantu pandu untuk 3 kali sesi pengambilan gambar. Yang pertama, 1, 2, 3. Pengambilan gambar kedua, 1, 2, 3. Untuk yang ketiga izin Pak Wamen seperti ini, Kota Jambi bahagia, boleh Bapak izin Pak? Silakan mengarah ke kamera. Rangkaian acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama setelah tadi kita mendengarkan sambutan dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, dan foto bersama ini juga turut diikuti oleh anggota DPR RI Haji Bakri, Gubernur Jambi, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, sejumlah unsur Forkopimda dan sejumlah tamu undangan lainnya. Dan setelah selesainya seremonial dari pelantikan Ketua RT dan juga pengukuhan sebagai pemangku adat di wilayahnya, saat ini rangkaian acara akan dilanjutkan dengan retreat yang sebentar lagi akan dilaksanakan dan diikuti oleh 1.650 RT, dan nanti juga akan ada sejumlah pembekalan yang akan dilakukan serta dilaksanakan. Ini akan menjadi insight juga bagi para ketua RT untuk dapat memahami bagaimana tugas pokok dan juga fungsi ketua RT ketika nanti sudah bergabung di lingkungan masyarakat. Saya masih berada di lapangan kantor Wali Kota Jambi dan rangkaian acara ini masih akan dilanjutkan dengan retreat dari para ketua RT, dan tadi kita sudah bersama menyaksikan bagaimana seremonial dari pelantikan dan juga pengukuhan sebagai pemangku adat, dan saat ini Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat ini tengah memberikan semangat kepada para camat, lurah dan juga seluruh ketua RT yang hari ini telah dilantik, yang juga turut didampingi oleh Gubernur Jambi, anggota DPR RI Haji Bakri,
sejumlah Forkopimda, Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Jambi. Dan semangat ini tentunya Kalau nanti saya akan teriak bermanfaat dahulu, bagi dijawab para begini ketua dulu. RT sehingga Kompak, nantinya dapat solid, memicu semangat juga bersatu untuk untuk dapat rakyat, bersama-sama bersinergi dan Jadi juga di berkolaborasi, teriak bertarung tidak dijawab hanya kompak, menjalankan solid, ataupun bersatu meneruskan untuk program dari Kompak, pemerintah pusat, solid, tetapi juga dapat bersatu meneruskan untuk rakyat. program yang Baru dijalankan setelah oleh itu pemerintah teriak bertarung, provinsi, dijawab lagi bertarung, pemerintah ya. kota, Oke, yang nanti kita juga akan tes dapat dulu. disampaikan kepada Bertarung. masyarakat di tingkat RT. Bertarung. Nah, mantap deh Kota Jambi ini. Oke, ya. Bertarung. 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 Terima kasih. Ini para ketua RT bersama pasangannya Pak Wamen. Pak Wamen akan berjalan menyalami kita di posisi tengah, memberikan selamat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto tengah melakukan pengecekan para ketua RT yang baru saja dilantik dan langsung bersilaturahmi dengan para ketua RT. Tadi pada saat sambutan yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Jambi, terutama kepada Wali Kota Jambi atas inisiasi yang dihadirkan pada tahun 2025 ini dengan adanya kegiatan pelantikan dan juga retreat dari ketua RT sekota Jambi. Ya, proses peninjauan dan juga bersilaturahmi dengan para ketua RT masih terus dilaksanakan saat ini dengan Wakil Menteri Dalam Negeri yakni Bima Arya Sugiarto bersama Gubernur Jambi, dan tadi juga kami memantau turut juga didampingi oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta sejumlah tamu undangan lainnya. Dan tentu saja ini merupakan semangat bagi para ketua RT supaya nanti juga dapat menjalankan apapun yang menjadi programnya, visi misinya, dan juga apa terobosan-terobosan yang akan diberikan oleh ketua RT untuk dapat membangun di wilayah paling dasar sehingga nanti juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi pemirsa, kami ucapkan selamat atas dilantiknya para ketua RT sekota Jambi. Ada 1.650 ketua RT yang hari ini telah dilantik dan juga telah dikukuhkan menjadi pemangku adat di tingkat RT, dan setelah ini akan dilanjutkan dengan kegiatan retreat yang kita harapkan para ketua RT yang baru dilantik ini nantinya juga dapat menjalankan program Kampung Bahagia yang merupakan inisiasi dari Wali Kota Jambi, di mana dari program Kampung Bahagia ini nantinya direncanakan setiap RT akan mendapatkan anggaran 100 juta rupiah, dan pada tahun 2025 ini akan dilakukan uji coba untuk 67 RT yang ada di Kota Jambi, dan semoga para RT juga dapat berkolaborasi untuk dapat meneruskan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah Kota Jambi. Sampai di sini kami menemani Anda dalam siaran langsung pelantikan Ketua RT serentak Kota Jambi langsung dari halaman kantor Wali Kota Jambi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.